Anak-anak zaman sekarang kalau ditanya tentang Nabi Muhammad pada nggak tahunya, banyak nggak tahunya. Boleh saya tanya dek satu pertanyaan aja, mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, selain Isra Miraj? Ayo, selain Al-Quran, selain Isra Miraj, ada yang bisa jawab? Selain membelah bulan, karena ada ayatnya dalam Al-Quran yang gak masyhur. Hah? Kan pada mikir-mikir kan, nanya ChatGPT ya? Nanya ChatGPT gak? Nah, karena kita kurang baca sirah. Makanya kalau disebut bagaimana caranya, kita kadang padahal nggak susah. Saya tuh kalau bulan Ramadan di pesantren ngadain pengajian sirah Nabi tiap sore. Subhanallah, itu anak-anak remaja, anak SMP, anak SMA itu pada bengong begini, semuanya khusyuk. Kalau pelajaran bahasa Arab ada yang garuk-garuk, ada yang selonjoran, ya kan, ada yang main-main, nggak serius. Giliran baca sirah Nabi, masya Allah itu semuanya. Kadang-kadang ada yang nangis mereka itu. Fitrah kita sebagai Muslim nih disetting sama Allah sejak awal. Kita punya kerinduan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda tahu mujizat Nabi itu yang di antara mujizat Nabi yang barangkali sebagian kita nggak tahu. Haninul Jidha. Pernah dengar mujizat Nabi Haninul Jidha? Jadi batang pohon korma yang merintih rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara waktu beliau khutbah di masjid, beliau kan sering bersandar tuh di pelepah korma di mimbarnya itu. Nah, pas kemudian ada salah seorang sahabat menawarkan mimbar baru. Otomatis kalau mimbarnya direnov, ya kan, batang pohon korma ini tersingkirkan gitu loh. Itu riwayat hadis mutawatir, bukan dongeng. Sahabat semuanya mendengar rintihan batang pohon korma ini, pelepah korma ini. Mendengar rintihan tangisan dalam arti sesungguhnya. Lihat orang zaman sekarang teraneh-aneh dengan cerita kayak begini ya. Masuk akal ya, masuk akal lah. Apa yang mustahil? Allah Maha Kuasa kok, ya kan? Sahabat semuanya menyimak rintihan jizah di batang pohon korma. Padahal dia benda mati loh, benda mati. Gara-gara pisah sama Nabi itu nangis sejadi-jadinya. Itu benda mati. Hasan al-Basri kemudian pernah berceramah kepada para jemaahnya. Ayuhan nas anhani al-jizah al-khashab kayu yashtaq ila Rasulillah. Kayu saja sampai rindu kepada Rasulullah. Wa antum ayyuhar rijal, kalian manusia ini, bukankah kalian lebih berhak rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sementara benda mati saja rindu sama Rasulullah? Kita ini sebagai Muslim yang punya hati, punya nurani, harusnya punya kecintaan lebih ketimbang benda mati. Jabal Uhud, pernah dengar hadis Nabi, perkataan Nabi, Uhud jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud itu adalah gunung, dia mencintai kita dan kita mencintainya. Gara-gara Nabi ngomong begini sama Jabal Uhud, boleh dicek penjelasan para ulama. Gunung Uhud itu kelak menjadi salah satu gunung yang akan kita temukan di surga nanti. Termasuk jizah, termasuk batang pohon korma itu kelak akan ada di surga nanti. Benda mati itu. Gara-gara apa? Gara-gara punya kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dek, kalau pengen terhindar dari kekufuran, terhindar dari kehidupan yang aneh, gegap gempita anak-anak remaja zaman sekarang, coba bangun rasa cinta, keterikatan emosional dengan Nabi Muhammad. Karena begini logikanya, kalau hati kita sudah tertanam cahaya kenabian, maksiat itu semuanya akan mental. Susah berbuat maksiat itu bagi orang yang dalam hatinya sudah tertanam cahaya kenabian. Nabi Muhammad disebut terus dalam lisannya, malu lama kelamaan kan. Kalau berbuat taat jadi gampang ya. Kalau orang banyak baca sholawat, banyak membaca sirah Nabi, coba aja kalau nggak percaya sama saya udah nyoba soalnya. Itu bawaannya deh, kalau kita udah rajin baca sirah, rajin baca sholawat, bener-bener rajin ya. Itu kalau mau berbuat taat jadi enteng. Kalau maksiat jadi susah. Kayak seolah ada bisikan, jangan lakuin itu. Kayak ada rasa malu. Karena ada hadis lain menyebutkan, tu'radu alayya a'malukum. Amalan kalian itu disampaikan kepadaku. Nabi itu dengan di alam barzahnya, dengan ruhnya, mengetahui kita. Yang kita lakukan itu beliau tahu. Maksiat apa taat itu tahu. Tu'radu alayya a'malukum. In kanat khairan, kalau baik, hamidullah. Aku memuji Allah. Alhamdulillah umatku pada ngaji semuanya. Alhamdulillah umatku bersalat berjamaah. Wa in ra'aitu syarran, kalau aku melihat keburukan, istaghfartullaha lakum.
Aku meminta ampun kepada Allah untuk kalian. Jadi adek percaya atau tidak, sekarang itu kalau kita berbuat maksiat, Nabi itu istighfar buat kita. Saya mau nanya deh, kalau Nabi istighfar kira-kira ditolak nggak sama Allah? Orang Islam harusnya punya kesadaran itu, selalu terikat emosinya, terikat batinnya dengan Nabi Muhammad, supaya terhindar dari keburukan dan hidup dalam sinaran kebaikan. Caranya banyak baca sirah deh. Satu lagi apa? Mujalasatus solihin, banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Tanya teman kita siapa, bacaan kita apa, tontonan kita apa. Jangan heran kalau hidup saya kok gini-gini aja. Ya lihat bacaannya apa, tontonannya apa, temannya siapa. Oh orang ini mah lurus, sholat Jumaah, Masya Allah, berzikir, hidupnya lempeng-lempeng aja. Lihat deh temannya, biasanya orang-orang baik juga, ya kan? Cari lingkungan yang baik ya. Dekati teman-teman yang memang hidup dengan lingkungan yang baik, dan kita masuk ke sana.